Kesetiaan pejuang Batak terhadap Sisingamangaraja 12, Opuhalto sang pejuang. Ya, pagi itu udara sangat cerah teman. Angin berhembus dengan berlahan dan sinar mentari menyinari langkah pasukan Marsose pimpinan Kapten Christoffel yang tiba di Sibongkare. Ya, pasukan ini sedang mengejar Raja Sisingamangaraja beserta pasukannya. Seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat. Mereka diinterogasi satu persatu tentang keberadaan Sisingamangaraja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang disiksa karena tidak mau menunjukkannya. Ya, melihat situasi ini, Opuhalto datang menemui sang kapten dan mengatakan bahwa ia adalah penguasa daerah ini. Sang kapten sangat merasa beruntung karena salah satu dari musuh mereka datang menyerahkan diri. "Di dia Sisingamangaraja?" tanya salah seorang pembantu Kapten Christoffel yang ternyata berasal dari orang Batak sendiri kepada Opuhalto. "Di Bakara," jawab Opuhalto dengan tenang. "Di dia Sisingamangaraja?" tanya orang itu dengan suara lebih keras. "Sambor mani pimpar jahe," jawab Opuhalto. Pembantu Belanda itu memberi isyarat agar Opuhalto disiksa. Maka dengan bengis tanpa ampun, Opuhalto dipopor, ditendang, dan dipukul dengan rotan malo sebesar ibu jari kaki. Namun ia tetap tegar, seakan-akan tidak merasakan sedikit pun siksaan tersebut. Ya, memang Opuhalto memiliki berbagai ilmu kesaktian teman. Ia pernah belajar ilmu Hadatuwon di Barus. Nama Opuhalto adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sekalipun waktu itu ia belum beristri dan beranak cucu. Gelar ini disandangnya karena ia memiliki ilmu yang dapat membuat badan orang yang memusuhinya menjadi gatal-gatal. Rasa gatal itu bukan merupakan gadam. Karena kalau gadam, badannya akan luka-luka, meleleh dan mengakibatkan kematian. Nah teman, yang dapat mengobati rasa gatal itu adalah Opuhalto sendiri dengan cara meludahinya. "Di dia Sisingamangaraja?" tanya orang itu kembali dengan nada tidak sabar. "Dan di ida mataku, alai di ida mata nirohaku." Begitu jawabannya selalu diucapkan Opuhalto setiap ditanya tentang keberadaan Raja Sisingamangaraja. Ia tidak mau berbohong sebab ia tahu benar di mana Raja Sisingamangaraja berada. Maka teman, siksaan pun semakin kuat dan berjalan sepanjang hari hingga satu popor senjata remuk tidak membawa hasil. Ketika itu, Raja Sisingamangaraja telah dievakuasi ke Simatabo. Ya, setelah sebelumnya berada di Sibongkare selama 4 kali bulan Tula. Di Sibongkare, Opuhalto memilih tempat yang sangat terlindung bagi pasukan Raja Sisingamangaraja, yaitu Lobu Siarge. Tempat ini adalah kawasan kebun buah-buahan dengan pohon durian besar-besar dan ambasang, sehingga aktivitas di lingkungan ini tidak menarik perhatian pasukan Belanda. Ya, menurut nasihat Opuhalto, di Lobu Siarge tidak boleh ada api. Ya, karena asap yang membumbung tinggi akan kelihatan dari jarak jauh. Seluruh makanan dimasak di luar. Karena Raja Sisingamangaraja dan seluruh garis keturunannya berpantang makan daging babi, maka ia dan seluruh marga Sinambela garis keturunannya menggantinya dengan makan ikan. Ya, ikan di Sibongkare sangat gampang dicari. Karena Aek Sisira dan Aek Ardoman merupakan gudang ikan sungai yang melimpah saat itu. Umumnya adalah ikan boyom yang dibungkus dengan daun sungkit, lalu dimasukkan ke dalam bara api. Ikan ini bisa tahan 2 atau 3 minggu asal benar-benar memasaknya. Ya, tidak perlu piring atau tempat makanan lainnya, sebab bulung lange dan bulung motung di sekitar tempat ini cukup banyak.
Ya, setiap pagi Opuhalto dan Raja Sisingamangaraja berunding sambil berdemban. Ia sudah lama menjadi penasehat spiritual dan Datu Bolon bagi Raja Sisingamangaraja. Kekuatan Belanda tidak dapat kita imbangi, Opu. Ya, benar. Namun perjuangan ini harus dilanjutkan sampai titik darah penghabisan. Aku sangat tidak rela kalau tanah para leluhur kita ini diinjak-injak oleh orang asing yang bermuat semena-mena. Opuhalto ingat ketika ia sebagai Raja Hutan memaklumkan perang dengan Belanda kepada rakyat Kalasan Hulu. Ia begitu gigih mengobarkan semangat berjuang kepada rakyatnya. Dan dalam waktu yang sama teman, Raja Sisingamangaraja telah memaklumkan perang terhadap Belanda. Karena ia sangat murka dengan maklumat Belanda tahun 1876. Ya, yang menyatakan bahwa seluruh tanah Batak menjadi tanah jajahannya. Dan meminta seluruh raja-raja Batak dan rakyatnya untuk meletakkan senjata. Maka rakyat pun bahu-membahu melakukan perlawanan teman. Seluruh laki-laki dimobilisasi untuk menjadi pasukan siap perang. Ya, waktu itu Belanda sedang melancarkan serangan dari Barus ke Kalasan Hulu. Opuhalto yang telah berpengalaman melintas ke Barus tahu benar bahwa jalan dari Barus ke Kalasan Hulu hanya dan harus melewati gunung Sigurung-Gurung. Dan jalan tersebut hanya sebuah jalan setapak dengan kemiringan gunung 75 derajat. Ia dan pasukannya mencegat di puncak gunung itu. Kumpulkan batu sebanyak-banyaknya, katanya kepada pasukannya. Untuk apa, Opu? Tanya salah satu pasukannya. Saat pasukan Belanda itu naik, maka kita akan menimpuki mereka dengan batu-batu besar itu. Nah, teman, ketika serdadu penjajah itu mencoba mendaki gunung Sigurung-Gurung, maka dengan membabi buta dan tanpa kenal ampun, pasukan Opuhalto menimpuki mereka dengan batu-batu besar. Banyak di antara mereka yang mati dan tidak sedikit yang terjun langsung ke jurang yang dalam. Lebih lanjut teman, ketika Sisingamangaraja dan pasukannya akan dievakuasi ke Simatabo, Raja Buntal dan Raja Bariba, kedua putra Sisingamangaraja yang masih kecil tidak ikut rombongan dan tinggal di Sibongkare di bawah perlindungan Opuhalto. Maka, saat Opuhalto mendapat siksaan dari pasukan Marsose di hari pertama mereka melihatnya, pada malam harinya, mereka dilarikan ke Tombak Pakpak Babo, hutan premier di hulu Aek Ardoman. Ya, agar jauh dari jangkauan musuh. Sementara itu teman, Kapten Christopher memerintahkan untuk tidak membunuh Opuhalto, namun penyiksaan harus terus dilanjutkan. Sampai ada pengakuan di mana lokasi Sisingamangaraja berada. Di hari kedua, ia disiksa oleh Algojo dari Ambon karena ia tetap tidak mau mengaku juga. Siksaan dilanjutkan pada hari ketiga dan keempat. Penyiksaan pada hari keempat ini lebih kejam dan sadis teman. Karena alat-alat penyiksaan sudah habis, maka Opuhalto diseret di tengah halaman. 2 buah andalu ditancapkan. Kedua tangannya direntangkan dan diikat di andalu. Dan penyiksaan tiada tara itu pun berlangsung. Seluruh rakyat, tua muda, dan anak-anak menyaksikan penyiksaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Termasuk juga kedua istri Opuhalto. Ya, sedangkan pasukan Marsose mengadakan penyisiran di seluruh pelosok Sibongkare, Labu Sierge, dan kemudian ke Labu Toruan. Namun mereka tidak mendapat satu bukti pun yang dapat menyeret Opuhalto. Akhirnya teman, menjelang sundut Mataniari, sebuah andalu dicabut dan andalu dipukulkan ke punggung Opuhalto dengan kekuatan penuh hingga ia terhuyung-huyung dan ambruk tergeletak di tanah dalam keadaan pingsan seperti tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Ya, raga Opuhalto kemudian dibuang ke jurang. Oke teman, nantikan part selanjutnya ya.